Halo semuanya, selamat datang bersama saya Miftah Putu. Kita sekarang akan mempelajari bagaimana caranya membuat tes ujian untuk siswa-siswi kita. Nah, yang perlu dilakukan yaitu kita konekkan komputer kita atau PC kita atau laptop kita ke jaringan internet ya, sehingga laptop kita mendapatkan jaringan internet. Lalu kita buka Google Chrome ya, kita buka Google Chrome, lalu kita masukkan alamat CBT. Jadi ini alamatnya yang bisa digunakan untuk ujian cbt-smkaw.xyz_fe5. lalu kita tekan enter. Nah, setelah enter masuk halaman login seperti ini Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tinggal login ke akun guru Bapak Ibu Guru masing-masing. Oke, sudah berhasil login. Nah, setelah login ini kita sudah bisa membuat tes. Jadi kita pilih tesnya di sini. Sekali lagi, sebelum membuat tes, pastikan Bapak Ibu Guru sudah mengupload soalnya terlebih dahulu. Karena dalam tes nanti akan ada pilihan untuk memilih soal yang akan diujikan. Nah, di sini kita pilih tes. Kemudian kita pilih daftar tes. Nah, dari daftar tes yang sudah ada, ini ada pilihan 3 ini, jadi masih kosong daftar tesnya, belum dibuat. Ini kita pilih tambah tes. Nah, tambah tes ini kita sudah bisa membuat nama tesnya. Mungkin di sini kita bisa tambahkan namanya kelas ya. Kemudian kita samakan. Kalau saya biasanya menyamakan dengan nama mapelnya atau nama modulnya ya, nama modul atau pelajarannya yang ada memuat informasi kelas, kemudian informasi jurusan, dan juga informasi mata pelajaran. Nah, saya pakai yang ini, jadi namanya saya buat kayak gini. Jadi 10 mapel simulasi jurusan ini dan Pak Miftah nama gurunya. Kemudian deskripsinya ini bisa kita buat ulangan harian atau remedi atau sebagainya ya, bisa kita buat seperti ini, jadi sesuai dengan deskripsi dari ujian yang Bapak Ibu Guru buat. Kemudian ini ada pilihan mulai tes. Mulai tes ini yaitu maksudnya tes ini soalnya akan open pada jam tertentu di tanggal tertentu. Nah, misal kita pilih ini ya. Sekarang tanggal 20 bulan 8 jam 13.06. Nah, coba kita buat tanggal 20 bulan 8, kemudian jamnya kita majukan sebanyak 13:10 gini saja. Jadi ini titik 2 ya. Jadi 2021 bulan 8 tanggal 20 jam 1 lebih 10 menit. Ini nanti soalnya bakalan open atau keluar. Kemudian di sini adalah batas soal ini akan hilang secara otomatis saat waktu sudah ditentukan. Nah, ini bisa dibuat 1 hari setelahnya atau sesuai dengan jam mata pelajaran yang Bapak Ibu tentukan gitu. Jadi ini kita buat, kalau saya membuatnya biasanya 1 hari, ini tanggal 20, ini saya buat 21. Jadi ada waktu 24 jam. Soalnya bisa open. Kemudian ini yang bawahnya adalah waktu tes. Jadi jam berapapun soal nanti muncul ya, waktu anak-anak mengerjakan tetap yaitu sebanyak 60 menit atau bisa kita tentukan 90 menit misal, atau bisa 100 menit. Nah, seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Misal kita buat 60 menit untuk semua soal. Nah, setelah waktu sudah ditentukan, lalu kita pilih grupnya. Di sini ada grup default, bisa kita hapus. Nah, setelah kita klik di sini,
lalu muncul berbagai kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ada kelompok kelas 10 AKL, farmasi, TKJ, TKRO, dan sampai 12 TKRO, 12 AKL dan seterusnya. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, kebetulan yang soal yang saya ujikan nanti sesuai dengan nama tesnya yaitu TKJ dan FKK. Maka yang saya ujikan, saya pilih kelas 10 TKJ dan juga 10 farmasi atau FKK. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu ada pilihan lagi di sini, tes opsional. Apakah soal diacak atau tidak? Di sini kalau dicentang berarti soalnya diacak, kalau dihilangi gini berarti soalnya urut. Nah, kalau saya biasanya saya acak, kemudian acak jawabannya A, B, C, D, ini diacak dibolak-balik gitu. Nah, kalau kita menghendaki diacak maka kita centang, kalau tidak ya kita hilangkan centangnya. Selanjutnya tunjukkan daftar soal. Jadi ada tombol daftar soal yang paling bawah biasanya ketika anak-anak mengerjakan. Itu akan menunjukkan soal yang dibuka dan soal yang belum dikerjakan serta soal yang sudah dikerjakan. Seperti itu, sehingga anak-anak nanti bisa loncat-loncat ke nomor-nomor yang selanjutnya. Nah, kalau kita hilangkan kayak gini maka daftar soalnya akan hilang. Selanjutnya tunjukkan hasil. Dari tunjukkan hasil ini nanti setelah siswa mengerjakan nanti bisa mengetahui hasilnya secara langsung kalau ini kita cawang. Tapi kalau kita hilangkan gini, siswa nanti tidak akan bisa mengetahui nilai akhir setelah mereka mengerjakan. Nah, ini tergantung Bapak Ibu guru ya, mau menunjukkan hasilnya langsung atau masih diolah lagi nilainya. Kemudian ada tes bisa diulang. Nah, kalau kita menghendaki tesnya bisa diulang, maka kita klik cawang ini. Tapi kalau tidak menghendaki, hanya bisa dikerjakan satu kali, ya kita hilangkan. Nah, kemudian otomatis logout. Otomatis logout ini ketika waktu siswa sudah habis, ya ini kan ada 60 menit waktunya. Kalau waktu siswa sudah habis, maka otomatis akan logout. Kemudian di sini ada token tes Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa membuat token tes. Kita coba saja tokennya SMKAW. Nah, SMKAW ya, kita klik. Ini saya buat gini saja. Ini tokennya SMKAW, jadi token terserah Bapak Ibu guru mau buat seperti apa. Yang penting nanti siswa ini, gunanya token ini, siswa tidak akan bisa masuk ke soal ya kalau tidak menginputkan token yang telah Bapak Ibu guru buat. Jadi setelah Bapak Ibu guru membuat tokennya, Bapak Ibu guru langsung menyimpan token tersebut, lalu bisa dibagikan ke siswa yang meminta untuk mengerjakan. Seperti itu. Kemudian kita simpan tes. Oh, ada gangguan. Kita simpan tes di sini tadi ya, ada di sini tadi yang sudah kita simpan, Nah, ini kita minimize saja seperti ini. Tinggal yang satunya. Sebenarnya ada dua ini. Ada data informasi tes, ada data soal, modul, dan topik. Yang tadi sudah kita simpan yang atas. Tinggal yang bawah ini. Nah, yang bawah ini kita disuruh untuk memilih soal yang akan diujikan. Nah, setelah tadi kita sudah upload soal ya, sebelumnya sudah upload soal, mungkin soalnya lebih dari satu, sehingga kita perlu memilihnya. Nah, kita pilih ini, kita lihat. Di sini ada modul ya, mata pelajaran mapel simulasi kelas ini dan dibuat oleh Pak Miftah. Nah, di sini masih kosong karena ini belum diupload soalnya. Lalu yang ada hanya ini soal remedial. Nah, soal remedial ini jumlahnya soalnya ya, 5, jawabannya 5 ya, dan tingkat kesulitannya mudah atau 1 dari yang saya tentukan kemarin ya, dari soal uploadan yang kemarin. Nah, ini kita pilih. Setelah kita pilih, lalu tipe soalnya. Nah, tipe soalnya ini kan ya, ada jawaban singkat, ada ganda, ada tunggal. Nah, kalau ini tadi jawabannya 5 berarti jawaban tunggal. Kalau saya jawaban tunggal ini. Ya, karena single answer. Kalau guru menghendaki multi answer ya pilih jawaban ganda. Seperti itu. Kalau isian singkat ya pilih yang bawah. Kemudian tingkat kesukaran. Nah, ini tingkat kesukarannya bisa kita atur. Kalau tadi di sini mudah, maka kita pilih yang mudah.
Nah, selanjutnya di sini ada jumlah soal. Jumlah soal ini yang muncul yang default yaitu 40 soal, tapi yang ada di soal ini hanya 5 soal. Nah, maka kita sesuaikan Bapak Ibu guru. Kalau di sini 5 soal, maka di sini tidak bisa lebih dari 5 soal. Nah, mau ambil soal dari mana? Wong soal yang diupload hanya 5 soal. Jadi ini bisa kita ketikkan 5 seperti ini, 5 soal karena jumlah soalnya 5. Nah, kecuali ketika Bapak Ibu guru di sini yang soal yang diupload berjumlah 90 seumpama. Kalau soal yang diupload berjumlah 90, maka di sini bisa diujikan di bawah 90, bisa kita ujikan 40, bisa kita ujikan 50 soal, bisa kita ujikan 60 soal. Jadi nanti diacak soalnya. Ya, diacak karena tadi ada pilihannya acak seperti itu. Tapi kalau tidak ada pilihan acak, ini ya, acak soal, maka soalnya tidak akan diacak tapi diurutkan. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini jumlah soalnya 5, maka di sini maksimal hanya bisa 5. Kemudian jumlah jawaban. Di sini ada jawaban, maksudnya jawaban ini adalah pilihan jawaban mulai dari A, B, C, D, E yang jumlahnya 5 karena sampai E. Ada Bapak Ibu guru yang punya mapel tertentu yang pilihan jawabannya tidak sampai E sehingga hanya 4. Jadi nanti kalau pilihan jawabannya A, B, C sampai D saja, maka ini jumlahnya hanya 4. Sehingga di sini juga bisa dimasukkan 4. Seperti itu. Nah, kalau ini 5 karena A sampai E, di sini juga saya masukkan 5. Seperti ini. Ya, setelah saya masukkan 5, lalu saya tambahkan soal. Jangan lupa tambahkan soal, jangan klik selesai dulu sebelum tambahkan soal. Kita klik tambah soal. Oke, setelah ditambahkan soal, di bawah ini ada informasi soal yang sudah terinput atau sudah ditambahkan. Bisa jadi nanti Bapak Ibu guru menambahkan lebih dari satu soal. Kayak di sini bisa kita tambahkan mapel yang soal ujian ini seumpama. Nah, kayak gini bisa kita klik langsung tambahkan soal. Nah, sudah ada tambahannya di sini. Ya, soal ujian harian digabung dengan soal remedial yang akan diujikan. Nah, ini bisa kita hapus seperti ini sehingga kembali lagi menjadi satu jenis soal. Ini setelah itu kita selesai. Nah, setelah selesai tesnya sudah muncul di informasi tes ini. Nah, setelah itu kita klik ya. Setelah mapel sudah dibuat, maksud saya tes sudah dibuat seperti ini, ya, kita lanjutkan ke proses data. Di sini kita klik proses data ini nanti akan membagi jumlah soal kepada masing-masing siswa. Jadi kita klik saja proses data, kemudian ya proses data. Nah, ada notifikasi seperti ini berhasil membuat tes ke seluruh user dalam masing-masing grup. Jadi ini bisa lebih lama ketika nanti grupnya kelas itu lebih banyak dan jumlah siswanya juga lebih banyak.